Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tahun 2003, di sebuah forum budaya yang digelar di Cirebon, suasana begitu meriah. Para budayawan, seniman, dan pemuka masyarakat berkumpul, berdiskusi soal masa depan identitas budaya Nusantara. Di tengah forum itu, almarhum KH Abdurrahman Wahid, lebih dikenal sebagai Gus Dur, duduk santai dengan senyum khasnya. Ketika diminta berbicara soal kepemimpinan masa depan, ia melontarkan celetukan yang terdengar seperti lelucon. Nanti Prabu Siliwangi akan turun gunung. Tapi bukan dalam wujud harimau, melainkan sebagai manusia yang mencintai tanah dan rakyatnya seperti anak sendiri. Hadirin tertawa ringan. Bagi banyak orang saat itu, ucapan Gus Dur dianggap bagian dari gaya humornya yang nyeleneh tapi mengandung makna. Tidak banyak yang mengingat kata-katanya secara serius. Ramalan itu pun tenggelam, dikubur waktu dan dinamika politik yang terus berubah. Namun 2 dekade berlalu, seiring keresahan rakyat terhadap krisis kepemimpinan yang bermoral dan berpihak pada akar rumput, kalimat itu perlahan muncul kembali dalam percakapan. Di grup-grup diskusi budaya, forum spiritual, dan ruang-ruang daring, potongan pidato Gus Dur mulai dibagikan ulang. Banyak yang bertanya, apakah itu hanya guyonan, atau sebenarnya sebuah ramalan yang menunggu wujudnya? Dalam diam sejarah, sebuah tanda telah ditanam. Kini, rakyat mulai merasakan angin perubahan yang lembut tapi menghunjam hati. Mungkinkah Prabu yang dimaksud telah berjalan di tengah-tengah mereka, tanpa mahkota, tanpa pengawal, hanya dengan kasih dan langkah yang tulus? Di tengah hiruk-pikuk media sosial, sebuah video sederhana mendadak viral. Dalam video itu, Kang Deddy Mulyadi, tokoh asal Purwakarta yang dikenal dengan gaya blusukannya, tampak berdiri tenang di hutan lebat Gunung Salak. Mengenakan iket Sunda dan pakaian tradisional, ia berbicara lembut tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati leluhur. Ucapannya mengalir seperti air, menyentuh hati mereka yang menonton. Tapi bukan hanya kata-katanya yang menarik perhatian. Kamera yang merekam, tanpa disengaja, menangkap sesuatu yang tak biasa. Sesosok bayangan menyerupai harimau besar melintas di belakangnya. Netizen heboh. Komentar berseliweran. Itu harimau beneran. Jangan-jangan itu pertanda. Bagi sebagian orang, mungkin hanya kebetulan. Tapi bagi para spiritualis dan kuncen, itu bukan hal biasa. Di berbagai daerah, terutama di Tatar Sunda, mulai terdengar bisik-bisik, roh Prabu Siliwangi sedang menitis. Kang Deddy sendiri tak menanggapi bayangan itu secara berlebihan. Ia tetap melanjutkan aktivitasnya, menyambangi warga, menyapa tukang becak, memperbaiki rumah-rumah reot, dan berdialog dengan para kuncen dan budayawan lokal. Namun tanpa ia sadari, citranya mulai berubah. Bukan sebagai politisi, tapi sebagai sosok pewaris nilai-nilai lama, kesederhanaan, keberanian, dan cinta tanah air. Di banyak tempat, masyarakat mulai melihatnya bukan sekadar tokoh publik, tetapi sebagai jembatan antara masa lalu yang arif dan masa kini yang kehilangan arah. Dan di tengah bayangan harimau yang misterius itu, sebuah pertanyaan pun lahir. Apakah ini kebetulan, atau pertanda bahwa Sang Prabu benar-benar telah kembali? Hari itu di Sumedang, suasana sebuah acara budaya begitu hangat. Di bawah naungan pohon besar, para budayawan, seniman, dan peneliti naskah kuno berkumpul. Seorang ahli filologi membacakan lembaran lontar tua yang telah lama tersembunyi di sebuah leuwit keramat. Isinya menggambarkan sosok pemimpin masa depan, bukan dari darah biru, tanpa keris, tanpa mahkota, namun dekat dengan rakyat, berjalan di antara mereka, dan mencintai tanpa syarat seperti orang tua pada anaknya. Di sudut panggung, Kang Deddy hadir tanpa seremoni. Ia duduk lesehan bersama warga, mengenakan pakaian adat sederhana, tanpa pengawal, tanpa mikrofon khusus. Saat diminta menyampaikan sepatah dua kata, ia hanya berkata pelan, "Saya ini cuma tukang ngider ngumpulin cerita rakyat. Yang pintar-pintar itu panjenengan semua." Ucapannya disambut tepuk tangan dan senyum, bukan karena hebatnya isi,
tapi ketulusan nadanya. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat orang mulai percaya. Mungkin inilah wujud pemimpin yang disebut dalam naskah itu. Bukan yang berdiri di podium tinggi, tapi yang duduk bersama tanah. Tak lama, mural wajah Kang Dedi mulai muncul di dinding-dinding desa. Di pesantren dan padepokan, namanya disebut dalam doa. Bukan karena ambisinya, tapi karena harapan orang-orang kecil yang melihat dirinya dalam sosok itu. Pemimpin tanpa simbol, tanpa gelar, tapi penuh rasa. Semakin hari, keyakinan itu tumbuh. Sang Prabu telah kembali, bukan sebagai raja, melainkan sebagai cermin. Dan Kang Dedi, entah disadari atau tidak, mulai menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kesadaran, kerendahan hati, dan kasih yang menyatu dengan bumi dan rakyat. Semakin luas nama Kang Dedi bergema di masyarakat, semakin gelisah sebagian kalangan elit. Di ruang-ruang pertemuan tertutup, muncul laporan-laporan internal yang menyebutnya sebagai fenomena kultural yang perlu diwaspadai. Ia tak berbicara soal kekuasaan, tak ikut arus kampanye besar, tapi pengaruhnya justru tumbuh di luar struktur resmi, mengakar di hati rakyat, merayap melalui budaya dan nilai-nilai lama yang mulai dilupakan. Media mulai mengarahkan narasi, Kang Dedi hanya pencitra, konten kreator berkostum adat, tokoh populis dengan pendekatan emosional. Namun di desa-desa, di kolong jembatan, di kebun-kebun tua tempat ia sering menyapa warga, suara rakyat justru semakin mantap. Mereka tak melihat konten, tapi kehadiran. Bukan pencitraan, tapi kepedulian nyata. Gerakan akar rumput bermunculan. Tanpa struktur formal, tanpa SK, tanpa anggaran. Nama-nama seperti Paguyuban Macan Siliwangi atau Lingkar Silih Asah tumbuh spontan. Orang-orang berkumpul, berdiskusi, mengenakan iket Sunda, membersihkan situs leluhur, menghidupkan kembali gotong royong. Semua terinspirasi oleh sosok yang mereka anggap membawa kembali semangat tanah leluhur. Di Keraton Kasepuhan Cirebon, dalam sebuah pertemuan tertutup, seorang empu tua berdiri dan berkata lantang, "Prabu sudah menitis." Dia tak datang dengan tandu emas, tapi dengan kaki telanjang yang menginjak tanah rakyat. Ruangan hening. Semua menoleh ke satu arah. Nama yang selama ini mereka sebut pelan-pelan kini menggema kuat, Kang Dedi. Ketenangan yang dibangun Kang Dedi mulai terusik oleh kabar mengejutkan. Sebuah surat pribadi almarhum Gus Dur yang selama ini disimpan rapat oleh salah satu sahabatnya dipublikasikan ke publik. Dalam surat itu, tertulis sebuah kalimat yang membuat banyak orang terpaku. Prabu akan kembali, bukan dengan keris atau singgasana, melainkan dengan senyum dan logat Sunda yang menghangatkan. Media sosial bergemuruh. Televisi nasional menyiarkan ulasan, kanal YouTube kebudayaan membahasnya, dan forum akademik menggelar diskusi dadakan. Sosok Kang Dedi kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya sebagai tokoh lokal, tapi sebagai kemungkinan penjelmaan sebuah nubuat. Namun di tengah riuhnya kabar, Kang Dedi memilih diam. Tak ada klarifikasi, tak ada pernyataan resmi. Hanya satu video yang ia unggah. Dirinya duduk bersila di lereng Gunung Burangrang, ditemani kabut dan nyanyian serangga malam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Manusia tidak boleh merasa jadi siapa-siapa. Kalau rakyat percaya, saya harus buktikan lewat perbuatan." Kutipan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Bukan karena lantangnya, tapi karena kejujurannya. Di balik diamnya, justru lahir keyakinan baru, bahwa kepemimpinan sejati tak perlu deklarasi. Sementara itu, di dunia spiritual, gejala-gejala mulai bermunculan. Mimpi-mimpi aneh dialami para kuncen. Bayangan harimau muncul dalam ritual-ritual sederhana. Angin berbisik di waktu-waktu sepi. Seolah alam pun mulai mengabarkan sesuatu. Namun, dari sudut lain, muncul kecemasan. Apakah gerakan ini akan menjelma menjadi kultus? Apakah rakyat yang merindukan harapan mulai menyandarkan segalanya pada satu sosok? Kang Dedi tetap berjalan, dalam sunyi. Karena ia tahu, jalan pemimpin sejati bukan untuk diagungkan, tapi untuk membumi bersama mereka yang paling sunyi. Alih-alih menjawab sorotan dan spekulasi, Kang Dedi memilih jalan sepi, jalan rakyat kecil. Ia kembali belusukan ke pelosok desa, bukan membawa janji politik, melainkan tindakan nyata. Ia mendatangi gubuk nenek renta, memperbaikinya sendiri dengan kayu bekas. Ia duduk bersila, mencium tangan mereka,
menyimak cerita masa lalu yang hampir dilupakan. Di setiap langkahnya, ia menanam satu pesan. Silih asih, silih asah, silih asuh. Nilai luhur Sunda yang nyaris punah di tengah dunia yang serba cepat dan bising. Ia mendirikan warung rakyat berbasis gotong royong. Tanpa untung, hanya tempat orang bisa makan tanpa malu. Di tempat lain, ia membangun panglayungan ibu, rumah teduh bagi para jompo yang tak lagi punya siapa-siapa. Ia tak pasang baliho, tak buat slogan. Semua berjalan pelan, tetapi nyata. Masyarakat pun memberinya panggilan baru. Rahayat Nuasih, rakyat yang mencintai. Sebuah gelar yang tak lahir dari lembaga resmi, tapi dari rasa hormat tulus rakyat yang tersentuh oleh ketulusan. Ia tak mengenakan mahkota, tapi wajahnya mencerminkan kehadiran seseorang yang memikul beban orang banyak dengan ringan hati. Di tanah yang perlahan mulai percaya kembali bahwa cinta dan kepedulian bisa hidup dalam wujud manusia, bisikan pun terdengar dari mulut ke mulut, "Aku tak akan gentar terhadap dunia, selama rakyat ada di dalam jantungku." Kini, sebuah pertanyaan tumbuh diam-diam. Jika bukan untuk kekuasaan, untuk apa sejarah menyiapkan Kang Dedi? Jawabannya mungkin bukan takdir seorang raja, tapi sebuah pesan, bahwa Prabu bukan soal darah atau garis, tapi soal siapapun yang mau mendengar, mencintai, dan berkorban. Dalam setiap orang yang berani hidup dengan kasih dan keberanian, Prabu pun hidup kembali, bukan dalam sosok, tapi dalam jiwa.